Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita boleh datang di hadirat Tuhan pada pagi ini untuk kita kembali memuji menyembah Dia, bersekutu dengan Tuhan di dalam ruangan Zoom maupun di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Baik Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Tuhan, ambil alih jam dan waktu ini. Kami rindu Tuhan mengambil alih setiap kami, mengambil alih hamba-Mu dan firman. Dan kami minta Roh Kudus Engkau sendiri yang akan memberikan satu iluminasi kepada setiap kami, supaya kami Tuhan membukakan rahasia dan menyingkapkan firman buat kami. Kami rindu pagi ini Tuhan juga akan berbicara kepada kami melalui firman. Ambil alih hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas untuk memberikan segala hikmat, kata-kata, pengertian. Dan biarlah semua kata yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal dari Tuhan saja. Hanya kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi ini Tuhan memberikan tema untuk saya sampaikan kepada setiap saudara pagi ini adalah siapkan wadah untuk transfer of wealth. Ya. Tuhan mau saudara kita mempersiapkan wadah kita untuk terjadinya yang namanya transfer of wealth ataupun pemindahan kekayaan. Kenapa saudara? Karena ini merupakan salah satu agenda daripada Tuhan. Ya, bersama terjadinya lawatan Tuhan itu akan terjadi yang namanya transfer of wealth ataupun pemindahan kekayaan. Amin. Haleluya. Ya, jadi ini akan terjadi bersamaan, saudara. Bukan sendiri-sendiri, akan bersamaan terjadi. Nah, ini yang saudara dan saya mesti memahami gitu, ya. Dan kalau kita bicara transfer of wealth, ya, saudara, ini bukan masalah kita mata duitan atau kita gila materi, tidak. Tetapi saudara, kita harus tahu transfer of wealth kenapa begitu penting bagi Tuhan loh. Bukan bagi kita sebenarnya. Transfer of wealth itu adalah penting bagi Tuhan dan kerajaan Tuhan sendiri. Amin. Amin. Karena menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan mau benar-benar secara maksimal Injil kerajaan Allah ini diberitakan. Amin. Kepada setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Menjelang kedatangan Dia yang kedua kali yang sudah sangat amat dekat. Amin. Nah, semua itu saudara membutuhkan yang namanya keuangan. Amin. Semua itu membutuhkan yang namanya kekayaan. Dan memang Tuhan mau hari-hari terakhir ini segala keuangan, kekayaan, kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Untuk memuliakan akan Tuhan sendiri. Nah, saudara, kadang-kadang mungkin kalau bicara oleh transfer of wealth, ya nama aja transfer kekayaan. Pastikan ini bukan uang kecil, saudara. Ini tentu jumlah uang yang nilainya besar. Ya, mungkin miliaran rupiah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang saudara, umat Tuhan walaupun mungkin sudah sering dengar firman ini, kadang-kadang mungkin agak ragu juga. Apa benar? Ya, saya yang model gini, apa benar saya bisa terima transfer of wealth? Ya, pasti kadang-kadang saya lihat ada keraguan gitu loh ya. Saya tiap hari makan aja susah terima transfer of wealth. Ya, apa benar gitu loh ya. Saudara, mari kita lihat dulu ya. Ya, kita lihat di dalam Bilangan 23. Ya. Saudara, transfer of wealth itu sudah merupakan satu janji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana kita memahami akan janji Tuhan itu dari kacamata Tuhan. Kita lihat dalam Bilangan 23, saudara ya. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Silakan siapa yang mau baca. Siap, Pak. Bilangan 23, Pak. Ayat 19. Ayat 19. Bilangan 23 ayat 19, beginilah bunyi firman Tuhan.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya. Lanjut, Pak. Transfer of wealth ini, saudara, ini merupakan janji daripada Tuhan sendiri. Jadi bukan janjinya pendeta, tapi memang merupakan janji Tuhan sendiri. Nah, terhadap janji Tuhan, kita harus ingat, saudara, ini yang berjanji bukan manusia. Tapi yang berjanji ini siapa? Tuhan. Makanya dikatakan Allah itu bukan manusia. Karena yang berjanji ini Tuhan, makanya dikatakan karena yang berjanji Tuhan, maka Tuhan itu tidak bisa berdusta, saudara. Tuhan tidak bohongi kita, Tuhan tidak ngiming-ngimingi gitu. Makanya juga Tuhan tidak bisa menyesal. Misalnya katakan, aku udah janji, wah nyesel ya. Kok saya janjiin itu kepada anak-anakku. Ya, kalau orang tua, kita sebagai manusia kita janji kepada anak, dan kita merasa clear, waduh saya kok janji seperti itu ya, seharusnya tidak seperti itu. Nah, kita bisa menyesal, tapi Tuhan tuh tidak bisa menyesal, saudara, terhadap apa yang dia sudah janjikan untuk pemindahan kekayaan ini. Kemudian saudara dikatakan di situ, ya, karena dia yang berjanji ini Allah, nah dia akan melakukan. Ya, makanya dikatakan, masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya. Jadi kalau Tuhan sudah janji, dia akan apa? Dia akan lakukan, saudara. Janji Tuhan terhadap transfer of wealth, Tuhan akan lakukan. Karena yang berjanji ini Tuhan. Kemudian dikatakan, Amin, amin. atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan kalau sudah janji, dia pasti tepati, saudara. Saya kadang-kadang bertemu, saudara, dengan orang-orang yang gampang sekali ya janji. Terus gak bisa tepati. Nanti besok lagi janji. Berikut lagi janji. Waduh, saya bilang. Saudara, saya setelah saya dipanggil jadi hamba Tuhan, itu saya hati-hati kalau yang namanya janji. Karena saya, saudara, kalau sudah janji, itu saya mesti tepati. Saya usahakan tepati. Kecuali ada angin ribut badai, saudara, baru mungkin saya nggak bisa tepati. Tapi semuanya kalau saya sehat, saya baik, semuanya normal. Itu kalau saya sudah janji, saya mesti tepati. Karena apa, saudara? Saya ini ada merasa bersalah, berdosa. Kalau saya janji dan saya nggak tepati. Ya. Ada rasa bersalah, rasa berdosa. Rasanya dikejar dosa nih kalau kita sudah terlanjur janji nggak tepati. Ya, kecuali kita mungkin ya mau ralat itu. Nah ini yang janji untuk pemindahan kekayaan ini Tuhan. Nah ini yang kita mesti mengerti. Karena itu Tuhan tidak mungkin berdusta, Tuhan tidak mungkin menyesal apa yang dia sudah janji. Dia juga tidak mungkin mengingkari, dan apa yang dia sudah janji untuk pemindahan kekayaan ini Tuhan yang akan lakukan. Bukan kita yang lakukan, bukan kemampuan kita yang mengusahakan itu terjadi, tapi dari pihak apa? Tuhan sendiri yang lakukan. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk melakukan pemindahan kekayaan itu di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, kita lihat di dalam Mazmur 89 ayat 35. Silakan siapa yang mau baca. Ya, supaya kita punya satu pandangan yang jelas ya, sehubungan dengan janji Tuhan mengenai transfer of wealth ini. Jadi kita betul-betul bisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Silakan siapa yang mau baca, bisa baca. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Ayat 35 demikian. Ya, silakan Bu Shirley, silakan Bu Shirley. Silakan Bu Shirley. Ya, Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Amin. Perhatikan di situ. Tuhan bilang apa? Amin. Terhadap janji Tuhan untuk pemindahan kekayaan, Tuhan katakan apa?
Aku tidak akan melanggar apa? Perjanjianku. Janji Tuhan kepada siapa? Janji Tuhan kepada kita sebagai umat. Ini ada dua pihak nih, kita dan Tuhan. Dan di sini Tuhan katakan, dia punya perjanjian dengan kita untuk pemindahan kekayaan ini. Dia katakan dia tidak akan langgar. Dan dipertegas lagi, apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Karena janji Tuhan itu sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, yang merupakan surat perjanjian antara Tuhan dengan kita. Ya. Jadi Tuhan tidak akan langgar, Tuhan tidak akan ubah. Makanya saudara, kita nggak boleh mengubah firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, karena Tuhan sendiri tidak merubahnya. Ya. Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu kita tidak bisa tambah, tidak boleh tambah, tidak boleh apa? Kurangi. Nah, ini yang saudara mengerti, saudara. Jadi saudara, dengan ini saudara dan saya bisa meyakini bahwa benar-benar janji Tuhan untuk transfer of wealth ini benar-benar saudara, itu akan terjadi, saudara. Akan Tuhan genapi. Amin. Dan Amin. kita percaya, Haleluya. saudara, ini akan dimulai di tahun P Alef ini. Tahun 2021 ini, di mana kita akan memulai satu dekade, ya. Lawatan Tuhan yang besar akan mulai terjadi atas kota-kota kita, bangsa kita, bahkan juga kita percaya atas bangsa-bangsa. Nah, saudara, kita akan lihat dulu, saudara. Kalau kita sudah yakin, sudah mantap bahwa janji Tuhan ini memang benar-benar Tuhan akan genapi terhadap transfer of wealth ini, saudara, kita akan lihat dulu, saudara, apa sebenarnya tujuan Tuhan untuk transfer of wealth ini, ya. Kita lihat bersama, saudara, di dalam kitab Hagai. Ya. Kitab Hagai, saudara. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai 9, saudara, ya. Silakan siapa yang mau baca, mungkin Pak Benyamin tadi. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai 9. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai 9. Ya, silakan Pak Jufri, silakan boleh. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi Amen, saudara, amen. dari firman yang kita baca, ini sebenarnya yang menjadi tujuan daripada transfer of wealth. Dikatakan apa? Aku akan menggoncangkan, ya, segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Nah, saudara perhatikan, mengalirnya ke mana? Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dari tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, tujuan transfer of wealth ataupun pemindahan kekayaan yang Tuhan kerjakan, itu saudara jelas-jelas, saudara, itu adalah untuk saudara Tuhan, ya. Untuk kembali kepada siapa? Untuk kembali kepada Tuhan. Supaya benar-benar saudara perak, emas, keuangan, ya, baik uang euro, dolar, yuan dan sebagainya, itu benar-benar kekayaan ini itu kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan rumah Tuhan, untuk kepentingan kerajaan Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi memang itu yang menjadi tujuan utamanya.
Dan karena itu saudara, kalau kita lihat di sini firman Tuhan katakan ya, bahwa Tuhan akan menggoncangkan. Nah, ini yang terjadi saudara melalui adanya wabah COVID-19 ini. Makanya saudara, lewat wabah COVID-19 ini sebenarnya kita umat Tuhan itu bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena kita adalah bagian daripada warga kerajaan Tuhan. Karena goncangan-goncangan yang terjadi dalam ekonomi keuangan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini, justru ini adalah cara Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan bagi terjadinya yang namanya pemindahan kekayaan. Ini salah satu agenda Tuhan. Jadi saudara, lewat wabah COVID-19 ini ada dua yang Tuhan mau kerjakan. Dan Tuhan sedang kerjakan hari-hari. Yang pertama adalah Tuhan ingin penduduk bumi ini yang berjumlah semua sekitar 7,8 miliar. Itu berbondong-bondong mereka bertobat datang kepada Tuhan. Amin, amin. Ini yang jadi tujuan Tuhan lewat goncangan akibat COVID ini. Kedua, bersama-sama dengan terjadi pertobatan ini, itu saudara, keuangan kekayaan yang dimiliki orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dengan mereka bertobat, orang-orang kaya ini, para sultan-sultan di Arab dan sebagainya, ya konglomerat di bangsa-bangsa, itu otomatis dengan mereka bertobat, mereka juga akan membawa segala keuangan dan kekayaan mereka. Amin, amin. Nah, itu yang saudara, yang merupakan agenda Tuhan yang Tuhan akan kerjakan hari-hari ini. Jadi saudara, kita harus ingat ya, transfer of wealth itu bukan untuk memperkaya diri kita, sehingga kita hidup dalam kemewahan dan bermewah-mewah, bersenang-senang dengan keuangan kekayaan yang Tuhan mau kasih dengan berlimpah. Bukan itu tujuannya. Ya. Tetapi saudara, melalui pemindahan kekayaan yang terjadi ini saudara, pekabaran Injil akan bisa diberitakan karena punya dana yang berlimpah. Amin, amin. Penjangkauan suku-suku yang terabaikan bisa dikerjakan dengan lebih baik karena ada sumber dana keuangan yang limpah daripada Tuhan. Orang-orang di tempat-tempat yang sulit, yang mungkin sulit dijangkau oleh Injil, ya karena butuh dana yang besar, keuangan yang besar, misalnya seperti di Papua, di pedalaman. Orang kalau dari Jawa katakan mau ke sana, itu butuh dana yang besar saudara untuk pergi memberitakan Injil. Tetapi dengan adanya kelimpahan keuangan yang Tuhan kasih kepada kita sebagai umat Tuhan, kita nggak bingung lagi. Kita nggak perlu doa-doa lagi saudara. Karena semuanya benar-benar Tuhan sudah sediakan dengan limpah. Sehingga Tuhan tidak mau lagi hanya karena urusan dana, urusan keuangan, pekerjaan Injil, pemberitaan Injil itu menjadi terhalang. Nah, ini yang kita mesti mengerti gitu ya. Ini yang jadi tujuan utama daripada pemindahan kekayaan itu. Walaupun saudara, kita harus akui, pasti saudara, kalau kita menjadi bendara-bendara Tuhan, kita menerima pemindahan kekayaan Tuhan, kita pasti akan ikut menikmati. Tetapi ingat, pemindahan kekayaan itu bukan tujuan akhir di kita. Bukan. Kita hanya dilewati saudara. Walaupun kita ikut menikmati. Tetapi itu semua akan kembali untuk Tuhan. Kepentingan rumah Tuhan, kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan pelebaran kerajaan daripada Tuhan. Ya, kita lihat juga saudara di dalam Yesaya 60 yang sering kita baca saudara ya. Di situ dikatakan apa? Yesaya 60 ayat 4 dan 5. Yesaya 60 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Dahsyat saudara ya. Jadi bersama dengan berbondong-bondongnya orang-orang datang bertobat kepada Tuhan. Itu dikatakan kekayaan saudara. Itu juga akan datang saudara. Beralih dikatakan datang kepadamu. Kemudian Benyamin baca lagi di dalam ayat yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Dikatakan, dan aku akan menyemarakkan rumah keagungan. Jadi memang itu semua akan kembali kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keagungan Tuhan. Memang saudara, kita mengakui hari-hari ini saudara. Tidak ada lagi pendeta atau gembala yang bisa menyombongkan, wah jemaat saya ratusan ribu. Karena lewat COVID ini, saudara, gereja-gereja mega church tutup semua, lockdown semua. Ya, sehingga gereja-gereja mega church udah jadi sama gereja-gereja kecil. Semuanya di ruang Zoom. Semuanya di YouTube, saudara ya. Dan memang Tuhan ingin izinkan terjadi untuk berbicara kepada para gembala, para pendeta. Itu bukan jemaatmu. Itu bukan dombamu, itu dombaku. Itu jemaatku, kata Tuhan. Amin, amin, haleluya. Semua jadi sama ini. Tidak ada yang katakan gereja besar. Semua jadi gerejanya sama rata, sama rasa. Ya, jadi gereja kecil semua. Cuma sebatas ruang Zoom dan YouTube, saudara. Saudara, saya tahu saudara, ada gereja-gereja tertentu yang sebenarnya saya lihat sudah menerima pemindahan kekayaan. Tetapi saudara, akhirnya ya terjebak kepada bukan membangun kerajaan Tuhan, tapi kerajaan gerejanya. Saudara, ini yang betul-betul kita sebagai hamba Tuhan harus sadar. Sebenarnya saudara, yang Tuhan maksudkan itu bukan pembangunan secara khusus. Gereja secara fisik yang kita bikin sampai mewah-mewah, sampai besar. Ya. Bukan itu sebenarnya tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan kepada pembangunan rumah-rumah Tuhan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Karena tubuh kita ini rumah Tuhan, di mana Tuhan tinggal. Itu saudara. Jadi saya melihat bahwa ada banyak gereja-gereja terjebak kepada pembangunan rumah Tuhan secara fisik. Padahal sebenarnya bukan itu yang maunya Tuhan. Tetapi pembangunan rumah-rumah Tuhan secara rohani. Nah, saudara, kalau kita lihat dengan adanya COVID ini, saudara, kita sudah memulai memasuki, saudara, ya, memasuki tahun kedua akibat COVID ini. Jadi apa saudara dengan gereja-gereja yang besar? Jadi kayak Menara Babel, saudara. Nggak bisa dipakai karena lockdown. Ya, ini yang terjadi saudara. Dan ini satu hal yang menyedihkan. Tapi Tuhan memang sedang berbicara lewat semua ini. Ya, kalau kita lihat, makanya saudara-saudara lihat di dalam perjanjian baru. Gereja-gereja Tuhan di dalam perjanjian baru. Itu semua gereja rumah. Dan saudara, saya sejak kecil baca Alkitab tidak pernah saudara saya lihat di dalam perjanjian baru, dalam Alkitab perjanjian baru, gereja-gereja dalam perjanjian baru, baik yang didirikan oleh rasul-rasul maupun Rasul Paulus, itu nggak ada satupun yang kumpul duit, kumpul uang untuk bangun gedung gereja. Ada nggak pernah baca di perjanjian baru? Pak Benyamin pernah baca nggak?
Rasul-rasul kumpul uang untuk bangun gedung gereja, ada nggak? Untuk menopang jemaat-jemaat. Ya, untuk bangun gedungnya, gedung gereja ada nggak? Tidak ada. Nggak ada, saudara. Tidak ada. Membantu gereja-gereja. Ya. Kalau membantu jemaat susah ada. Tapi untuk bangun gedung gereja itu nggak ada. Makanya saudara, kalau hari-hari ini, ya bertahun-tahun belakang ini banyak hamba Tuhan gila-gilaan bangun gereja, bangun gedungnya, bukan mengutamakan mensupport pekabaran Injil dan keselamatan jiwa-jiwa untuk pembangunan rumah Tuhan secara rohani di mana Tuhan diam. Ya, sangat menyedihkan gitu. Karena akibat COVID ini, saudara, gedung-gedung gereja yang harganya mungkin ratusan miliar, puluhan miliar, nggak bisa dipakai, saudara. Jadi menara Babel semua. Dan kita kembali ke siapa? Jadi gereja rumah kan sekarang. Saudara di rumah, saya di rumah, semua kita di rumah. Ya, jadi gereja rumah sesuai perjanjian baru. Perjanjian baru kan gerejanya gereja rumah. Nah, ini yang kita mesti ingat, saudara. Ya, karena kalau Yesus datang Maranatha, itu gedung gereja nggak diangkat, saudara. Gedung gereja secara fisik nggak diangkat, ya. Tapi kitalah gereja-gereja Tuhan rohani itu yang akan diangkat oleh Tuhan. Nah, ini yang kita perlu ketahui. Nah, saudara, jadi ini yang menjadi tujuan utama, saudara. Kalau terjadi yang namanya transfer of wealth. Bukan tujuannya kepada saudara dan saya akhirnya, tapi tujuannya untuk pekabaran Injil, untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat dan semua itu membutuhkan keuangan, saudara, untuk penggenapan semua janji untuk transfer of wealth ini. Nah, saudara, kita akan lihat, saudara, janji transfer of wealth itu, itulah janji Tuhan itu kepada kita sebagai umat Tuhan. Nah, dasarnya apa? Janjinya itu di mana, saudara? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, saudara, janji transfer of wealth itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dan kita sebagai keturunan rohani daripada Abraham karena Kristus, kita berhak atas janji itu. Ya. Nah, kita akan lihat, saudara, kita akan buka dulu dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Tolong siapa yang mau baca, mungkin Pak Benyamin ya, bisa bantu. Kejadian 12 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ya. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dan janji ini, saudara, itu berlaku juga buat kita sebagai keturunan Abraham, bahwa kita akan diberkati Tuhan, bahkan kita akan menjadi berkat, saudara. Bagi siapa? Ya, bahkan berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, maka dikatakan semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah, kita lihat ini lebih jelas lagi, saudara, di dalam perjanjian baru dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Ya, tolong baca Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Pak Benyamin. Ya, Galatia ayat 3 13 sampai 14. Ya, 13 sampai 14. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.
Amin. Jadi kita lihat saudara, transfer of wealth, pemindahan kekayaan, yang merupakan salah satu janji Tuhan kepada Abraham. Itu saudara dan saya kenapa bisa terima? Karena kita ini adalah keturunan secara rohani daripada Abraham oleh karena Yesus. Karena itu saudara, berkat Abraham itu dikatakan akan sampai kepada bangsa-bangsa lain, dan kita termasuk bangsa lain itu, non-Yahudi. Kita orang Indonesia. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, Roh Kudus yang tinggal dalam kita itulah yang akan mewujudkan janji Abraham itu betul-betul tergenapi dalam kehidupan kita. Kemudian Galatia 3 ayat 29 bawahnya, Pak. Ayat 29, demikian firman Tuhan, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi kita ini keturunan Abraham, saudara. Yang berhak menerima janji yang Tuhan sudah berikan kepada siapa? Kepada Abraham. Makanya jangan heran saudara, pada waktu Abraham dia masih hidup, dia sangat kaya raya, sangat diberkati Tuhan. Dan janji itu saudara, itu berlaku atas kita. Akan pemindahan kekayaan itu. Kemudian saudara, janji transfer of wealth itu sehingga kita berhak untuk terima, itu janji kepada siapa? Itu adalah janji Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Tolong baca. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, Pak Benyamin. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Jadi saudara, janji transfer of wealth ini saudara, ini merupakan janji Tuhan kepada kita karena pengorbanan Tuhan Yesus. Di mana dikatakan Tuhan Yesus itu menjadi miskin supaya saudara dan saya jadi apa? Jadi kaya. Dan saudara, ini tidak bisa diartikan kaya secara rohani. Karena akan out of context. Kalau saudara baca di dalam satu pasal itu, dalam 2 Korintus 8 itu bicara soal keuangan. Dan disitulah kemudian muncul ayat ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Kristus Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu jadi miskin. Sekalipun apa? Yesus kaya karena Dia punya segalanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi Tuhan mau enggak saudara dan saya miskin? Oh enggak saudara, Tuhan enggak mau kita miskin. Tuhan mau saudara dan saya kaya. Tuhan mau saudara dan saya diberkati dalam keuangan itu berlimpah. Amin. Haleluya. Nah itu alasan saudara, kenapa saudara kita akan menerima pemindahan kekayaan itu, karena itu. Karena Tuhan Yesus sudah kerjakan itu. Dia jadi miskin supaya saudara dan saya ini jadi kaya. Dengan kita menerima pemindahan kekayaan itu. Kemudian saudara, yang ketiga yang menjadi dasar kita berpegang kepada transfer of wealth ataupun pemindahan kekayaan ini, ya, karena ini merupakan satu janji Tuhan dalam firman. Ya, merupakan satu janji Tuhan di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita lihat saudara di dalam Ayub 27 ayat 16 dan 17. Ayub 27 ayat 16 dan 17. Ya, Ayub pasal 27 ayat 16 dan 17. 16 dan 17 firman Tuhan, jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Amin. Jadi saudara, ini luar biasa saudara ya.
Orang fasik nanti saudara ngumpul uang, dikatakan menimbulkan seperti debu banyaknya. Dikatakan namun orang benar yang akan memakainya. Kita yang akan nikmati saudara. Keuangan yang ditimbun oleh orang-orang fasik itu. Kemudian Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Ya, kekayaan orang berdosa disimpan buat siapa? Buat saudara dan saya. Orang-orang apa? Orang-orang benar. Jadi saudara kita bisa melihat ya bahwa janji transfer of wealth ini merupakan satu janji Tuhan. Dan Tuhan akan genapi tepati itu dalam kehidupan kita. Karena itu sudah merupakan janji Tuhan kepada Abraham dan kita sebagai keturunan Abraham. Kita berhak. Apalagi saudara itu diteguhkan lagi oleh pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Yang sudah menjadi miskin saudara. Supaya apa? Saudara dan saya dikatakan menjadi kaya. Dan kita melihat saudara juga yang ketiga. Bahwa ada begitu banyak di dalam firman janji Tuhan akan pemindahan kekayaan ini. Dan semua itu mau tidak mau saudara, Tuhan akan menggenapi itu dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang penting hari-hari ini saudara dan saya perlu siapkan wadahnya. Amen, wadah kita amen. ini kita perlu siapkan. Nah, kalau saudara tanya wadah yang perlu kita siapkan itu apa? Baca saudara Matius 6 ayat 21. Ya. Matius 6 ayat 21, di situ dikatakan apa saudara? Ya. Matius 6 ayat 21 firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini yang paling utama dan penting yang kita perlu siapkan wadah itu adalah pikiran kita dan hati Amin. kita. Amin. Yang perlu kita siapkan pikiran kita, ingat kalau terjadi pemindahan kekayaan, kalau saudara tiba-tiba diberkati Tuhan dengan keuangan yang berlimpah, ingat saudara, bukan untuk bermewah-mewah. Itu tujuan akhirnya bukan kepada kita, tapi untuk Tuhan dan kerajaan Tuhan. Ya. Kita bisa menikmati, boleh sewajarnya aja saudara. Karena itu saudara kita harus punya satu pola pandangan hidup, kita mau hidup sederhana. Saya sudah tanamkan itu dalam kehidupan saya sejak remaja begitu saya tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Karena saya mau meneladani kehidupan Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan dan nabi Tuhan yang hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan miskin loh saudara. Ya, tapi hidup yang sewajarnya aja lah. Jangan hidup yang berlebihan. Nah, ini yang kita mesti siapkan benar-benar supaya kita siap untuk transfer of wealth itu, yaitu pikiran kita dan hati kita. Makanya di mana katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya sekarang kita perlu koreksi, saudara, perlu periksa hati kita ini di mana. Hati kita ini ada di sorga, melekat di sorga apa di dunia? Karena itu saudara, kalau hati kita melekat di sorga, saudara, kita siap untuk terima transfer of wealth. Karena kita hanya akan mikir untuk investasi di mana? Di sorga. Kita tidak akan bingung memperkaya diri, kita tidak akan bingung bermewah-mewah, karena hati kita itu di sorga. Karena firman dikatakan di mana hatimu berada, hartamu berada, hatimu ada di situ. Makanya saudara gampang sekali sih kalau kita melihat seorang itu hatinya di mana. Ya, gampang saudara. Kalau dia cuma bingung invest di dunia, wah berarti hatinya di dunia nih. Uangnya cuma habis invest di dunia, hatinya di dunia.
Tapi dia kalau bingung mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk hamba-hamba Tuhan, menabur untuk penginjilan, menabur untuk orang susah, ini berarti dia punya hati di sorga. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, orang-orang saudara yang akan terima pemindahan kekayaan ini orang-orang yang hatinya benar-benar di sorga, memikirkan untuk investasi di sorga. Karena itu saudara, di dalam Matius 6 ayat yang ke-20 saya bacakan, di situ dikatakan apa? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan kara tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, jadi orang-orang yang betul-betul siap saudara untuk transfer of life, terima pemindahan kekayaan Tuhan, itu dia betul-betul bingung untuk apa? Untuk kumpul harta di sorga. Karena dia tahu jelas kalau Tuhan kasih kekayaan bukan untuk dia tujuan utamanya, tapi untuk saudara investasi di sorga, untuk kepentingan kerajaannya Tuhan. Nah, karena itu saudara, kalau orang-orang pelit, kikir, jangan harap mengalami transfer of wealth. Tidak bisa, saudara. Karena orang-orang yang pelit, kikir, dia hanya mikir dirinya sendiri. Hanya egonya yang dia pikirin. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa, saudara. Karena itu saudara jangan heran kadang-kadang kita lihat ada orang kaya, anak-anak Tuhan tiba-tiba jatuh, tiba-tiba bangkrut. Bahkan ada yang jatuh miskin. Ya karena pikirannya dan hatinya dalam hal sikapnya dengan uang, dengan harta itu nggak benar. Ya, karena itu saudara, mari kita rubah, saudara. Ya, kita rubah hati pikiran kita di dalam kita memandang keuangan dan di dalam sikap kita di dalam mengelola keuangan. Ya. Hati kita ini benar-benar saudara, dan pikiran kita itu harus benar. Di dalam memandang keuangan, hati pikiran kita harus ada di surga, bukan di dunia. Kita benar-benar harus mikir untuk kumpulkan harta di surga. Dan orang saudara yang betul-betul hatinya siap jadi wadah untuk menerima yang namanya transfer of wealth itu saudara kita lihat dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 ya. Saya akan bacakan Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu kekayaan yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara, orang-orang yang ingin menerima transfer of wealth daripada Tuhan, menjadi bendahara Tuhan, dia itu harus punya hati yang limpah dalam memberi, saudara. Ini ingat baik-baik. Ya, tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Ya, kita harus siap punya hati yang limpah memberi daripada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, hati yang limpah memberi kepada Tuhan bukan menghambur-hamburkan uang atau memboroskan uang atau terlalu jadi sosial berlebihan. Tidak. Di dalam kita menyalurkan saudara keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang jelas kita sendiri harus punya hati yang limpah. Hati yang limpah dalam memberi, dalam pengertian seperti apa? Kita harus ikut pimpinan Tuhan, ikut komando Tuhan. Kalau Tuhan suruh kasih, ya kasih. Dan berapapun saudara Tuhan suruh kasih untuk pekerjaan Tuhan, misalnya untuk penginjilan, untuk hamba Tuhan, untuk orang susah, kita taat aja gitu loh. Ya. Ada satu hamba Tuhan, dia bersaksi ke saya, saudara ya. Waktu dia, saudara, lagi duduk, saudara, tiba-tiba Tuhan bicara ke dia. Kamu kirim itu berkat ke hambaku Hebron. Kemudian Tuhan kasih angka. Tuhan, kok banyak Tuhan? Ya beliau cerita ke saya, kok banyak Tuhan? Haleluya, haleluya. Bisa nggak segini Tuhan? Nggak bisa, kasih segitu. Ya Tuhan. Langsung saudara. Ya, itu pagi-pagi lagi saya baru bangun tidur lagi cari Tuhan, begitu buka WA, Pak Hebron bisa minta nomor rekeningmu. Ya. Terus dia cerita, saudara. Ajaib dia bilang Pak Hebron. Pagi saya transfer you, siangnya Tuhan langsung ganti.
Ya, siangnya Tuhan langsung ganti. Amin, amin. Nah, ini maksudnya orang yang hatinya limpah gitu loh. Jadi kita siap saudara. Karena uang itu yang Tuhan percayakan kepada kita kan kita cuma dipercaya pegang. Tapi uang itu transfer of wealth itu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh kasih berapapun jumlahnya, kasih aja. Nurut aja. Ya. Nah itu yang maksudnya seperti itu. Kita harus punya hati limpah memberi. Kalau kita pelit kikir, jangan harap saudara. Ya. Kalau kita mau katakan, saya bendara Tuhan, saya bendara Tuhan. Saya mau terima kekayaan Tuhan. Tapi dalam praktek kita hidup hari-hari kita pelit. Jangan haraplah. Kita mimpi itu. Tidak bakal bisa, saudara. Tidak bisa. Karena Tuhan hanya akan percayakan kekayaannya dia itu kepada orang-orang yang punya kemurahan hati. Di dalam memberi. Yang siap taat. Apa yang menjadi kemauan Tuhan sebagai pemilik keuangan dan kekayaan yang kita pegang itu. Jadi ini saudara ya. Kita perlu wadah itu benar-benar pikiran yang benar dan hati kita perlu siapin. Kalau saudara katakanlah, Pak Ebron, saya ini tidak punya usaha. Saya nggak punya perusahaan. Saya ini cuma ibu rumah tangga biasa. Masa bisa saya terima pemindahan kekayaan? Kalau orang itu mungkin punya usaha, bisnis mungkin bisa. Saya cuma ibu rumah tangga. Bisa nggak? Bisa saudara. Saudara dan saya melayani Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa sebagai pendoa syafaat. Saudara dan saya kerja nggak? Kerja. Kita malah kerja di ladangnya Tuhan. Karena dalam firman-firman yang kita sudah baca tadi, saudara, di situ tidak bicara saudara punya perusahaan apa enggak. Di situ dikatakan apa? Ya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tidak dikatakan disimpan bagi orang benar yang punya perusahaan. Tidak dikatakan disimpan bagi orang benar yang punya bisnis, punya usaha, enggak. Jadi siapapun saudara, kalau memang saudara katakan sudah tidak lagi bekerja secara sekuler, cuma jadi ibu rumah tangga, tapi saudara betul-betul menjadi orang yang benar, hidupnya benar, punya hati yang benar, pikiran yang benar, di dalam sikap terhadap keuangan, bisa nggak kita terima? Bisa. Amin. Saudara, dulu saya punya atasan ya, gembala. Waktu dia masih muda, umur sekitar berapa ya, 20-an. Itu aneh dia bilang. Tapi dia betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan. Pokoknya setia lah ya. Dan waktu itu dia istilahnya memang lagi miskin, lagi susah. Ya. Masih muda lah. Belum bisnis, belum usaha. Tapi dia dengan Tuhan tuh cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia bersaksi saudara. Hamba Tuhan ini. Saudara, satu saat waktu dia tinggal di kampungnya itu, memang dia ada kenal satu Pak Haji gitu loh. Pak Haji itu memang kaya. Aneh saudara, satu saat dia dipanggil. Ya, pendeta ini dipanggil, ya namanya pendeta Yusak ya. Waktu itu dia masih muda ya, masih umur 20-an. Nyonyo, sini kamu. Dipanggil ke rumahnya. Dia bilang, Pak Haji ada apa Pak? Sini. Saudara, dia buka buntelan saudara ya. Buka buntelan, ini ya hamba Tuhan ini waktu itu masih muda ya, umur 20-an, belum jadi hamba Tuhan jelas saudara ya. Dia kaget, loh ada apa ini Pak Haji? Ini Pak Haji ngomong gini, Nyoh, ini mas-masan ini Bapak kasih ke kamu aja. Loh jangan dong Pak Haji kan punya anak. Nah, saya mau kasih kamu aja. Loh kenapa? Saya kalau kasih ke anak saya ini habis sebentar aja. Tapi kalau saya kasih ke kamu, saya yakin ini bermanfaat, ini bisa berkembang. Jadi ini saya kasih ke kamu ya, kamu terima ini. Saudara, luar biasa. Luar biasa. Padahal dia hanya anak muda umur 20-an yang memang melayani Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bisa dikasih saudara emas-emas batangan, perhiasan oleh seorang yang bukan orang Kristen. Dan dia bersaksi saudara, begitu dia dapat itu saudara, dia jual, dia buka usaha, showroom mobil, jualan mobil, dan berhasil. Sebelum dia kemudian dipanggil oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan.
Jadi saudara, walaupun saudara dan saya mungkin cuma ibu rumah tangga, tapi kalau kita punya pikiran yang benar, punya hati yang benar, kita hidup benar di depan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, punya hati sikap yang benar dalam keuangan, itu kita bisa terima transfer of wealth. Bisa terima pemindahan kekayaan. Seperti yang saya saksikan ini, yang dialami oleh atasan saya atau gembala saya dulu, pada waktu saya di Surabaya. Nah ini saudara yang pertama yang kita mesti siapin. Kedua saudara, kita perlu siapin apa? Saudara, kita perlu siapin saudara yang namanya perusahaan kita. Kalau saudara punya bisnis, saudara punya usaha, saudara mesti siapin. Saudara, kalau saudara tanya, Pak Ebron siapin apa? Ya, saudara, saya tidak suruh saudara siapin manajemen lah atau apalah, itu saudara sudah tahu lah ya, bagaimana usaha itu harus di-manage dan sebagainya. Saya mau katakan begini saudara, saya ini kan selama bertahun-tahun, sejak saya full timer khususnya itu, saya kan banyak layani orang bisnis, orang usaha. Saya melihat saudara, makanya pengusaha-pengusaha Kristen banyak nggak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena sikap hatinya dengan uangku nggak benar. Dari profit keuntungan perusahaan, nggak usah bicara yang lain-lain. Yang 10% aja nggak dikembalikan kok. Makanya orang Kristen punya bisnis kadang-kadang ditipu orang, macet, bangkrut. Ya karena ini akarnya saudara. Mana bisa mau jadi bendera Tuhan? Mana bisa perusahaannya mau diberkati Tuhan? Mana bisa perusahaannya menerima transfer of wealth? Kalau 10% milik Tuhan aja tidak pernah dikembalikan. Dan saya menemukan saudara, perusahaan itu rata-rata yang punya orangnya rata-rata seperti itu. Karena nilainya mungkin persepuluhannya sudah benar, mereka tidak pernah kembalikan itu kepada Tuhan. Padahal itu milik Tuhan jelas. Tetapi saudara, ada 1-2 saudara pengusaha yang saya lihat. Ya, benar-benar dia ngomong begini ke saya, Pak Ebron, saya daripada saya kena penyakit yang enggak, mendingan saya kembalikan deh persepuluhan punya Tuhan. Dari perusahaan saya keuntungannya 10% saya mesti kembalikan. Ya, daripada saya kena belalang pelahap, dia bilang sakit yang udahlah dibayar, saya kembalikan. Dan saya lihat saudara, ini pengusaha ini walaupun perusahaannya sudah tidak terlalu besar, tapi saya lihat diberkati. Nggak pernah saya dengar dia cerita, wah saya ketipu sekian, oh saya macet, nggak ada saudara. Saya lihat lancar-lancar aja. Ya, sebenarnya ini saudara akar daripada masalah daripada pengusaha-pengusaha Kristen. Mereka tidak pernah kembalikan persepuluh yang benar-benar itu milik Tuhan. Dan itu bukan cuma urusan dunia, itu urusannya sampai akhirat saudara. Ya, karena Alkitab katakan kalau kita nggak kembalikan, kita merampok saudara. Apa yang jadi punya Tuhan. Nah, kita bisa masuk surga nggak? Nonsense saudara bisa ke surga. Kalau punya uangnya Tuhan aja kita embat saudara. Mana bisa masuk surga. Ya, ya itu uangnya Tuhan. Kalau Alkitab bilang itu uang Tuhan. Nah ini yang jadi masalah. Makanya saudara kita harus siapin perusahaan kita. Kalau kita mau terima transfer of wealth paling minim saudara. Keuntungan perusahaan saudara 10% kembalikan karena itu punya Tuhan. Saya ketemu pokoknya semua perusahaan orang Kristen, mau dia biar ada doa tiap minggu, tiap hari doa saudara di perusahaan itu. Kalau sikap dengan keuangan terhadap Tuhan tidak benar, milik Tuhan tidak pernah dikembalikan. Itu jangan harap saudara bisa dipercaya untuk terima pemindahan kekayaan. Walaupun saudara sudah punya wadah yaitu perusahaan saudara. Ya, itu wadah, tapi tidak bisa saudara. Kalau saudara tidak mengelola keuangan dengan benar. Ya, sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Jadi ini siapkan perusahaan saudara dalam hal memberi. Ya, punya Tuhan kembalikan sudah. Ya, 90% itu punya saudara dan saya. Nah, 90% ini pun saudara kalau Tuhan suruh kasih. Jangan bingung, invest terus saja. Ya, Tuhan Yesus sudah mau datang saudara. Jangan kebanyakan invest hari ini. Lebih baik kebanyakan invest di sorga aja hari-hari ini. Karena kedatangan Tuhan sudah amat dekat, saudara. Ya. Nah ini saudara yang kita perlu siapkan. Kemudian saudara kita perlu siapkan apa? Yang ketiga, kalau saudara dan saya itu
adalah seorang pendeta gembala yang menggembalakan di gereja atau persekutuan atau yayasan, ya siapkan. Siapkan keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai gereja Tuhan, kelola yang benar sesuai dengan prinsip firman. Di Menara Doa Segala Bangsa aja saya bilang kepada bendahara bahwa keuangan di Menara Doa Segala Bangsa ini kita harus kelola yang benar sesuai firman. Nomor satu, alasannya kenapa? Amen. Supaya Amen. keuangan kita diberkati Tuhan. Kedua, supaya yang menabur di Menara Doa Segala Bangsa diberkati berlimpah oleh Tuhan. Karena orang yang menabur akan menuai. Amin. Kemudian yang ketiga, supaya apa? Supaya saudara kita dipercaya oleh Tuhan sesuai visi misi kita jadi rumah perbenaran Tuhan. Jadi kita nanti hari-hari ke depan bisa terima yang namanya transfer of wealth. Karena Tuhan lihat kita di Menara Doa Segala Bangsa ini kita mengelola keuangan yang baik sesuai prinsip firman Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini sebenarnya harus jadi prinsip kita. Gereja-gereja Tuhan di dalam pelayanan. Sebenarnya saudara, firman Tuhan itu bicara spesifik kok. Ya, kalau soal mengelola keuangan, uang persepuluhan untuk apa, ya, uang persembahan sulung untuk apa, persembahan korban nasar untuk apa, itu Tuhan bicara jelas, saudara. Cuma saudara, ada terlalu banyak orang kalau sudah bicara uang nggak bisa jujur. Nah, itu yang masalah. Nah, ini yang nggak boleh. Saudara, saya ketemu saudara di gereja-gereja, karena saya sudah 35 tahun di pelayanan, jadi saya ya pindah gereja sana, gereja sini, saya ketemu saudara dengan banyak-banyak kasus. Kadang-kadang ada orang misalnya nyumbang, katakan uang, katanya kumpul dana untuk bangun gereja. Ya, orang sumbang uang ke gereja itu untuk bangun gereja. Tapi uangnya dipakai buat lain. Ini kan tidak benar. Kalau misalnya kita kumpul dana untuk misi, ya pakai buat misi, jangan pakai buat lain. Tidak boleh, saudara. Itu namanya kita mengelola keuangan tidak benar. Karena itu bagi para pendeta, hamba Tuhan, gembala, kalau saudara menggembalakan satu gereja jemaat Tuhan, mau gereja saudara, apalagi kita lihat secara spesifik, keuangan itu akan datang ke dalam rumah Tuhan. Transfer of wealth itu salah satu yang akan menerima itu gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Entah itu persekutuan, gereja, yayasan, menara doa, atau apapun lah. Yang jelas pelayanan. Itu kelola keuangan dengan benar. Nggak boleh salah, nggak boleh. Karena Tuhan hanya akan mempercayakan keuangan dia di hari-hari terakhir ini kepada bendahara-bendahara yang jujur, bendahara-bendahara yang benar, ya. Dan jangan heran saudara kalau hari-hari ke depan ini ada anak-anak Tuhan, orang Kristen tiba-tiba usahanya bangkrut, mengalami penipuan, kerugian dan sebagainya. Jangan heran. Tiba-tiba ada orang kaya jatuh miskin, ya. Tiba-tiba ada orang konglomerat kekayaannya menyusut dan sebagainya. Jangan heran saudara, karena itu akan terjadi. Ya, saudara, jangan dikira kita pikir, wah saya Kristen, saya ikut Tuhan, ya saya melayani Tuhan. Tapi kalau saudara walaupun saudara konglomerat, saudara kelola uang tidak benar sesuai dengan maunya Tuhan, seprinsip, kekayaanmu bisa menyusut, engkau bisa rugi, bisa bangkrut dan sebagainya. Karena saudara, karena sekarang hari-hari ke depan ini Tuhan ini sangat ini ya, tidak lagi toleran lah istilahnya ya. Selama ini mungkin Tuhan terlalu banyak toleransi dengan kita. Ampuni. Karena kita mengelola keuangan gak benar. Tapi hari ke depan saudara, Tuhan punya kepentingan dengan keuangan kekayaan yang ada di bumi ini. Di bangsa-bangsa yang ada di kita. Dia mau benar-benar untuk kerajaannya dan kemuliaannya. Kemudian saudara, ya jadi ini yang kita perlu persiapkan saudara ya. Kemudian yang keempat saudara, itu yang namanya, kita akan lihat saudara dalam Kisah Rasul saudara ya, ayat terakhir. Dalam Kisah Rasul saudara pasal yang ke-18. Ya. Kisah Rasul 18 di situ dikatakan, Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga. Silakan Pak Benyamin bisa tolong baca. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 3 demikian firman Tuhan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah.
Ya. Amin. Nah ini saudara, pada waktu saya baca ayat ini beberapa tahun yang lalu, ya tahun 2005, tiba-tiba Tuhan bicara, ini yang namanya perusahaan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus bekerja sama dengan Priscilla dan Aquila, itu membangun usaha yang namanya usaha pembuatan kemah. Ya, zaman itu tentu saudara sangat dibutuhkan kemah, karena banyak orang yang suka jadi kayak musafir, pergi dari satu, mereka mungkin tinggal di jalan, ya zaman itu belum ada hotel-hotel lah seperti sekarang atau lodgement, jadi mereka akan tinggal di kemah. Nah itu bisnis yang dibangun oleh Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan full timer dengan siapa? Priscilla, Aquila. Dan itu perusahaan Tuhan, saudara. Kenapa disebut perusahaan Tuhan? Karena profit sepenuhnya daripada hasil bisnis ya pembuatan kemah itu dipakai untuk misi, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan Paulus dengan timnya. Nah ini saudara. Nah saudara, hari-hari ke depan saudara, itu akan banyak nanti orang-orang yang nanti saudara perusahaannya itu dia akan kasih kepada Tuhan. Jadi saudara bukan lagi kasih saudara sekedar persepuluhan atau kasih dari 90% untuk Tuhan. Tapi dia betul-betul akan mempersembahkan perusahaannya yang ketiga, keempat dan sebagainya, karena mungkin dia punya lebih dari satu perusahaan, dia akan memberikan itu menjadi perusahaan milik Tuhan. Di mana seluruh profit perusahaan itu benar-benar dikasih untuk Tuhan dan dikasih untuk misi pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan akan kerjakan. Ya. Karena itu bagi ibu saudara yang mungkin punya perusahaan lebih dari satu, mungkin saudara dipanggil bukan untuk sekedar kasih persepuluhan atau dari 90% lagi, tapi saudara kasih perusahaan saudara. Tuhan, ini perusahaan saya yang ketiga, saya kasih buat Tuhan. Jadi milik Tuhan. Semua profit untuk misi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ini namanya perusahaan Tuhan, saudara. Nah, ini salah satu visi misi yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya perlu sampaikan untuk menjadi visi misi saudara. Dan mungkin juga begitu ada saudara dengar ini, saudara ingin mungkin membangun perusahaan, tapi saudara katakan, Pak Ebron, saya ingin bangun perusahaan, tapi perusahaan yang saya akan rintis bangun ini saya mau kasih buat Tuhan. Silakan saudara. Dan itu nanti benar-benar akan menjadi wadah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa untuk pemindahan kekayaan Tuhan. Kalau saudara tanya, Pak, perusahaan ini saya kasih jadi punya Tuhan, terus saya bisa nikmati nggak? Oh, jelas bisa, saudara. Siapa bilang nggak bisa? Tetapi pasti saudara, perusahaan namanya milik Tuhan, tentu akan mengalami transfer of wealth yang luar biasa daripada Tuhan. Karena itu saudara dipakai untuk utamakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara yang ikut mengelola, ya, karena saudara pemilik, saudara ikut mengelola, saudara menikmati, ya, ikut menikmati. Tetapi sebagian besar tentunya benar-benar untuk Tuhan. Karena prinsip perusahaan Tuhan itu adalah apa, saudara? Itu betul-betul profit sepenuhnya milik Tuhan dan bertanya, kalau perusahaan ini profitnya sekian, Tuhan buat apa? Untuk siapa? Untuk kemana nih uang? Nanti Tuhan pasti bicara. Karena itu perusahaan milik dia. Nah saudara, ini yang perlu saudara wadah-wadah saudara siapkan. Karena kita sedang memasuki tahun ini, tahun akan terjadi pemindahan kekayaan daripada Tuhan. Jadi baik saudara dan saya sebagai ibu rumah tangga, nggak punya usaha, mari hidup benar gitu. Punya sikap yang benar dengan uang. Saudara yang punya perusahaan, ya, mari kelola keuangan dengan benar. Ya, saudara yang mungkin punya gereja, punya pelayanan, kelola keuangan yang benar yang Tuhan percayakan. Ya, supaya saudara benar-benar dan saya sebagai hamba Tuhan dipercaya untuk terima pemindahan kekayaan Tuhan. Jangan untuk bermewah-mewah, saudara ya. Kita apalagi hamba Tuhan, gembala, belajarlah hidup sederhana. Ya. Jangan saudara mewah-mewah. Andai kata diberkati luar biasa, enggak usah saudara beli mobil yang mewah-mewah. Yang wajar lah, yang normal aja kita hidup. Karena toh Tuhan ini sudah mau datang, kita mau dijemput. Jangan saudara pendeta gembala terjebak dalam kehidupan yang hedonisme. Mengerikan. Dan Tuhan sudah katakan, untuk apa kalau kamu memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Ya, itu yang nomor satu yang kita mesti utamakan, keselamatan jiwa kita semua, bukan harta. Ya, bukan harta saudara. Dan itulah saudara, kalau saudara mungkin dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan perusahaan saudara, kedua, ketiga dan sebagainya mungkin untuk Tuhan, silakan. Atau ada saudara
mungkin tergerak membangun perusahaan Tuhan, silakan. Itu akan jadi wadah untuk transfer of wealth yang akan terjadi hari-hari ke depan ini, dimulai tahun ini. Tuhan memberkati kita.